Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang sistem hukum dan kekerabatan bangsa Arab sebelum Islam. Yang mana latar belakang hukum dan kekerabatan ini akan memberikan satu model tertentu atau satu bentuk tertentu dalam sejarah pendidikan Islam awal yang nanti lahir di Mekah. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada pembahasan tentang sistem hukum dan sistem kekerabatan. Ketika kita berbicara tentang sistem hukum di dalam konteks masyarakat Arab sebelum Islam, tidak bisa kita lepaskan dari kajian tentang sistem kerabatan. Kenapa? Karena sistem hukum yang terbangun di Jazirah Arab itu didasarkan atau dibentuk oleh sistem kekerabatan juga. Sebelum kita masuk ke sini, saya ingin mengingatkan kembali kajian kita pada sesi sebelumnya bahwa negara atau Jazirah Arab ini itu adalah satu wilayah yang secara geografis itu berbatasan dengan dua negara besar. Di sebelah barat berbatasan dengan negara Romawi Timur atau Bizantium, di sebelah timur berbatasan dengan negara Persia yang karena faktor iklim dan cuaca yang sangat gersang, dalam sejarahnya Jazirah Arab tidak pernah menjadi wilayah politik dari kedua negara ini. Implikasinya apa? Implikasinya sistem politik dan sistem hukum yang berlaku di Jazirah Arab merupakan sistem politik yang khas Arab. Artinya tidak dipengaruhi oleh atau tidak menjadi bagian dari sistem politik Romawi atau sistem politik Persia. Nah, sistem hukum dan sistem kekerabatan yang ada di Jazirah Arab itu berbasis pada kesukuan. Nah, di dalam bahasa Arab itu suku itu ada banyak cabangnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia suku itu tidak memiliki cabang. Jadi kalau di dalam kajian sejarah Islam kita menggunakan atau menyebut kata suku ini untuk menyebut suku Quraisy. Tapi pada saat yang sama kita juga menyebut suku ini dengan untuk menyebut cabang-cabang dari Quraisy. Misalkan ada Bani Hashim, kita sebut juga dengan suku. Nah, jadi ada simpang siur di situ, ada tumpang tindih dalam penggunaan istilah. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas terlebih dahulu bahwa istilah suku itu kan secara sederhana kan diartikan sebagai ikatan sosial yang dibangun dalam sebuah masyarakat yang basis ikatannya adalah hubungan keluarga. Definisinya kan begitu ya. Jadi suku itu kan ikatan sosial yang basis hubungannya adalah atau yang basis ikatannya adalah hubungan keluarga. Nah, di dalam masyarakat Arab yang namanya hubungan keluarga atau silsilah atau yang kita kenal dengan nasab itu merupakan sesuatu yang sangat penting karena menentukan derajat sosial seseorang. Nah, tetapi di dalam bahasa Arab atau di dalam konteks masyarakat Arab itu suku ini ada banyak cabangnya, jadi tidak tunggal. Jadi suku itu secara umum ya, itu yang sangat besar itu namanya sya'ab. Sya'ab ini kita artikan sebagai apa ya? Mungkin sejenis bangsa gitu ya. Jadi ada bangsa Jawa, ada bangsa Indonesia gitu ya. Jadi sebuah komunitas atau kelompok yang sangat besar yang merupakan keturunan dari seorang yang sangat jauh jalurnya. Itu sya'ab. Nah, di bawahnya sya'ab itu ada kabilah. Di bawahnya kabilah itu ada imaroh. Di bawahnya imarah itu ada batan. Di bawahnya batan itu ada fakhat. Di bawahnya fakhat ada asiroh. Di bawahnya asiroh ada fasilah. Nah, ini harus hafal ya. Ada sya'ab, kabilah, imaroh, batan, fakhat, asiroh, fasilah. Nah, untuk memahaminya, untuk membantu memahaminya, kita akan
memahaminya dari silsilah Nabi Muhammad terlebih dahulu. Sebelum kita nanti akan masuk kepada suku-suku yang ada di Jazirah Arab atau di kota Mekah khususnya. Jadi silsilah Nabi Muhammad harus hafal ya. Minimal silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Fihr. Minimal sampai situ harus hafal. Jadi Nabi Muhammad itu silsilahnya adalah Muhammad bin Abdillah. Ayahnya namanya Abdullah. Kakaknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, jadi buyutnya itu namanya Hashim. Hashim ini putranya siapa? Putranya Abdul Manaf. Abdul Manaf putranya siapa? Putranya Qusay. Qusay putranya siapa? Putranya Kilab. Kilab putranya siapa? Putranya Murrah. Murrah putranya siapa? Putranya Ka'ab. Ka'ab putra Lu'ay, Lu'ay putra Alib, Alib putra Fihr, dan seterusnya. Jadi nasab Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Alib bin Fihr. Saya ulangi ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Alib. Ada kesalahan. Bin Fihr. Ya, bin Fihr. Nah, Fihr ini yang diberi gelar sebagai Quraisy. Jadi kalau kita berbicara kabilah Quraisy itu sebenarnya kita berbicara keturunan-keturunan dari Fihr ini. Ya. Ada yang mengatakan, di antara sejarawan ada yang mengatakan bahwa Quraisy ini adalah bukan dari Fihr, bukan dinisbatkan kepada Fihr, tapi dinisbatkan kepada kakeknya Fihr yang lebih atas lagi. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Quraisy ini adalah Fihr, dan sebagian besar buku sejarah itu lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa Quraisy itu adalah Fihr, ya, jadi gelar untuk Fihr. Jadi kalau disebut sebagai Bani Quraisy atau suku Quraisy atau kabilah Quraisy itu maksudnya adalah anak keturunan Fihr. Nah, tadi kita sudah membahas tingkatan-tingkatan kesukuan itu ya. Ada sya'ab, ada kabilah, ada imarah, ada batan, fahad, asirah, dan fasilah. Itu kalau kita melihat dari konteks silsilah Nabi Muhammad, itu yang disebut sebagai sya'ab itu adalah di atasnya Fihr. Jadi nanti Fihr nanti masih nyambung terus. Fihr bin Malik bin Nadur bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nazar bin Ma'ad dan seterusnya sampai kepada Adnan. Adnan ini adalah keturunan dekat dari Ismail, Nabi Ismail. Nah, yang disebut dengan sya'ab atau bangsa itu kurang lebih adalah keturunannya Adnan, ya, atau yang kita sebut kemarin di dalam pembahasan sebelumnya sebagai Arab Musta'robah atau Musta'ribah, itu yang kita sebut sebagai sya'ab. Nah, kalau kabilah itu berangkatnya dari Fihr ini, kurang lebih dari Fihr, ya. Keturunan Fihr ini kita sebut sebagai tingkat kesukuan pada level kabilah. Nah, Fihr anaknya namanya Alib, Lu'ay, Ka'ab. Nah, dari Ka'ab ini, nah nanti disebut sebagai imarah. Gitu ya, sebagai imarah. Nah, Batan, kalau Batan dari Qusay. Qusay dan anak-anak Qusay itu disebut sebagai Batan. Nah, kalau Fahad nanti di bawahnya lagi, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelas, kita akan masuk kepada silsilah yang lebih lengkap. Nah, teman-teman sekalian, pada saat Islam lahir di kota Mekah itu, ada beberapa Batan, ya, yang tinggal di kota Mekah, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang susah kita menggunakan istilah. Kadang-kadang Batan juga kita sebut sebagai suku atau klan. Klan itu kan sub-suku ya. Tapi nanti di bawahnya Batan juga disebut sebagai klan juga. Ya, jadi agak simpang siur dalam penggunaan istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, singkatnya adalah di dalam ketika
Islam lahir di Mekah itu di kota Mekah itu sebagian besar penduduknya adalah keturunan dari 7 Baten ini. Ada Baten, Bani Saham, Bani Jumah, Bani Makhzum, Bani Taim, Bani Kusoy, Bani Zahroh, dan Bani Adi. Rata-rata semuanya sebagian besar orang yang tinggal di Mekah pada zaman kenabian awal itu merupakan keturunan dari 7 Baten ini. Nah, tadi kita dalam silsilah Nabi Muhammad kita mendapatkan silsilah bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Kusoy, ya. Nah, Kusoy adalah salah satu dari induk Baten, ya, yang ada di Mekah, Kusoy ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke Kusoy ya, teman-teman sekalian ya. Jadi Kusoy ini nanti masih menurunkan silsilah di bawahnya. Nah, Kusoy ini memiliki 3 anak. Ya, yang pertama namanya Abduddar, yang kedua Abdul Manaf, yang ketiga Abdul Uzza. Nah, yang nanti merupakan nasab dari Nabi Muhammad adalah Abdul Manaf. Tapi Abdul Manaf ini memiliki 4 anak, yaitu Hashim, Muthalib, Abdul Syam, dan Naufal. Nah, 4 anak Abdul Manaf ini nanti keturunannya disebut sebagai Fahad atau subcabang lagi dari tingkatan kesukuan Arab. Jadi ada Fahad Hashim, Bani Hashim, ada Bani Muthalib, Bani Abdul Syam, Bani Abdul Manaf. Nabi Muhammad itu berada di Bani Hashim, karena Hashim ini adalah bapaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah bapaknya Abdullah. Abdullah adalah ayahnya Nabi Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, setiap bani ya pada level Fahad ini di Mekah pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku. Sebenarnya bukan kepala suku, kepala Fahad, tapi kita di dalam bahasa Indonesia menyebutnya kepala suku ya. Bani Hashim itu pertama-tama dipimpin oleh Abdul Muthalib awalnya, kakeknya Nabi Muhammad. Tapi kemudian ketika Abdul Muthalib sudah meninggal, digantikan oleh pamannya yang namanya Abdul Thalib ya. Jadi kalau kita dalam sejarah kan kita sering mendengar paman Nabi Muhammad itu namanya Abdul Thalib gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa kepala klan atau kepala Fahad ini, orang yang ditunjuk menjadi kepala suku ya, itu memiliki beberapa otoritas dalam sistem hukum Arab pada saat itu. Di antaranya seperti memutuskan kebijakan perang atau tidak perang atau keikutsertaan perang. Jadi kalau ada perang ya, yang memutuskan sukunya itu ikut perang itu atau tidak, itu adalah kepala sukunya. Kalau kepala sukunya mengatakan tidak ikut perang, ya tidak ikut. Kalau kepala sukunya memutuskan ikut perang, ya semuanya harus ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kepala klan itu memiliki otoritas juga untuk memberikan swaka. Swaka itu apa? Perlindungan kepada anggota klan. Jadi kalau misalnya seorang kepala klan itu memberikan swaka secara lisan, saya melindungi si fulan, maka ketika ada orang lain yang menyakiti si fulan, dia bukan hanya berhadapan dengan si fulan tadi, tapi berhadapan dengan seluruh keluarga dari klan tersebut atau seluruh anggota dari klan tersebut. Kemudian yang ketiga, seorang klan itu juga punya otoritas untuk memutuskan hubungan. Memutuskan hubungan istilahnya apa ya? Hubungan kekeluargaan, tapi bukan kekeluargaan dalam arti sebenarnya. Sebenarnya misalkan ada seorang anggota keluarga kemudian dinyatakan oleh kepala klannya sebagai orang yang sudah diputus hubungannya dengan keluarga itu. Maka ketika dia mendapatkan masalah hukum ya atau masalah apa dengan suku lain, maka klan tersebut tidak bertanggung jawab lagi terhadap orang yang diputus hubungannya tadi itu. Nah, jadi teman-teman sekalian,
itu otoritas yang dimiliki oleh setiap kepala klan secara tradisional. Jadi hukum itu kan terbangun dari adat istiadat. Secara tradisional bangsa Arab pada saat itu eh, memberikan otoritas yang sangat besar kepada kepala atau ketua klan yang dalam konteks masyarakat Mekah pada saat itu ketua klan Bani Hashim adalah Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad. Gitu ya. Nah, tadi saya mengingatkan kembali yang tinggal di Jazirah Arab atau di kota Mekah, bukan di Jazirah Arab ya, di kota Mekah itu ada 7 button ini tadi ya. Ada keturunan Saham atau Bani Saham, Bani Jumah, Bani Makhzum, Bani Taim, Bani Kusai, Bani Zahroh, dan Bani Adi. Sebagian besar orang Arab yang ada di Mekah keturunan dari 7 ini. Nah, nanti Kusai itu keturunan Kusai itu yang paling berkuasa di Mekah. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin kembali ke sini. Kusai ini siapa? Ini ya. Kusai ini siapa? Kusai ini dia digelari sebagai Quraisy kecil atau Quraisy Asghar di dalam sejarah Islam atau sejarah Arab. Bukan sejarah Islam ya, karena belum periode Islam pada saat itu. Dalam sejarah Arab digelari sebagai Quraisy Asghar atau Quraisy kecil. Jadi kalau kita melihat dari secara politik ya, kabilah-kabilah atau suku-suku yang ada di Arab itu yang dianggap memiliki kekuasaan secara politik adalah mereka yang menguasai Ka'bah, gitu ya. Nah, Ka'bah ini pada awalnya kan didirikan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Yang kemudian Ka'bah ini setelah sepeninggalan Nabi Ismail itu dikelola oleh anaknya yang namanya Nabat. Menurut ahli sejarah namanya Nabat. Tapi ketika Nabat ini sudah meninggal, pengelolaan Ka'bah berikutnya itu dikelola oleh kabilah Jurhum. Yang mana kabilah Jurhum ini merupakan salah satu kabilah dari bangsa Arab Qohtoniyah. Ingat ya, pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membagi Arab menjadi 2 atau 3 besar. Arab Adnaniyah, Arab Qohtoniyah. Arab Qohtoniyah itu Arab asli yang sebagian mereka tinggal di daerah selatan Arab atau daerah Yaman. Nah, teman-teman sekalian, selama bertahun-tahun dikelola oleh suku Jurhum atau keturunan dari Arab Jurhum ini, kemudian terjadi bencana di Yaman, yaitu rusaknya Sabak. Jadi ada namanya bendungan Sabak di Yaman itu pada suatu hari itu hancur sehingga menyebabkan bencana banjir. Sehingga orang-orang yang ada di selatan itu mengungsi ke utara. Di antara yang mengungsi itu ada suku Khuza'ah. Nah, suku Khuza'ah ini kemudian mengungsi ke utara dan singkat kata mereka mengambil kepemimpinan Mekah dari kabilah Jurhum. Gitu ya. Nah, Qusay ini adalah orang pertama yang membawa Bani Quraisy atau membawa keturunan Quraisy untuk kembali ke Mekah. Jadi pada saat selama bertahun-tahun ketika dari suku Khuza'ah ini menguasai Ka'bah, orang-orang Quraisy yaitu mereka tinggalnya tidak di sekitar Ka'bah tapi di pinggiran. Jadi menjadi warga kelas 2 di Mekah. Nah, Qusay inilah yang kemudian nanti mengambil alih kepemimpinan Ka'bah. Gitu ya. Mengambil alih kepemimpinan Ka'bah, dengan demikian dia menjadi penguasa kota Mekah dan dengan demikian dia menjadi penguasa bangsa Arab, Jazirah Arab, gitu ya. Nah, nanti Qusay ini yang mendirikan satu dewan di dekat Ka'bah yang disebut sebagai Darun Nadwah. Kalau fungsinya, kalau dalam perspektif ilmu pemerintahan hari ini itu seperti parlemen gitu ya. Jadi tempat untuk mendiskusikan permasalahan di dalam kota Mekah dan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan strategis itu ada di Darun Nadwah. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini, teman-teman sekalian. Kita akan membaca beberapa peristiwa ulang atau memahami ulang beberapa peristiwa
terkait dengan sistem kekerabatan bangsa Arab. Yang pertama, kita sering membaca tentang perlindungan Abu Thalib dan boikot Bani Hashim dalam sejarah Islam, tapi sayangnya kurang dijelaskan substansinya. Jadi ketika dikatakan bahwa Abu Thalib, pamannya Nabi, itu meskipun tidak masuk Islam, tapi dia melindungi Nabi, sehingga perlindungan Abu Thalib ini menjadi kekuatan bagi Nabi Muhammad karena ditakuti oleh orang-orang Quraisy untuk menyakiti Nabi. Itu maksudnya bukan hanya sekedar perlindungan fisik ya. Maksudnya perlindungan Abu Thalib di sini adalah perlindungan hukum. Kenapa? Karena Abu Thalib itu adalah kepala Bani Hashim. Ya. Jadi ketika suku-suku yang lain dari Bani Muthalib, Bani Abdusyam, Bani Naufal, ya, mereka itu ingin menyakiti Nabi Muhammad yang merupakan anggota dari kabilah atau anggota dari Bani Hashim, maka dalam sistem hukum pada saat itu ketika Nabi Muhammad disakiti dan Nabi Muhammad dijamin oleh kepala klannya keamanannya, maka itu adalah perang kepada Bani Hashim secara keseluruhan dalam sistem hukum pada saat itu. Nah, maka dari itu, ya, Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Abu Thalib memberikan suaka, perlindungan secara lisan kepada Nabi Muhammad, ya, memberikan perlindungan secara lisan kepada Nabi Muhammad. Jadi dikatakan begini, pokoknya Nabi Muhammad itu statusnya mendapatkan perlindungan, artinya nggak boleh disakiti. Nah, dalam sistem hukum pada saat itu, ketika seorang anggota kabilah atau seorang anggota dari Fahad atau dari Bani tertentu yang sudah dilindungi kok disakiti, itu maka urusannya panjang. Itu bukan hanya urusannya dengan bukan hanya urusannya hanya dengan yang bersangkutan, tapi urusannya dengan seluruh anggota kabilah atau seluruh anggota Bani Hashim maksudnya. Padahal anggota Bani Hashim itu nggak semuanya masuk Islam, ya. Tapi karena sistem kekerabatan dan sistem hukum pada saat itu begitu sistemnya, gitu ya. Aturannya memang seperti itu. Nah, maka untuk menekan Abu Thalib supaya mengeluarkan izin atau mencabut perlindungan kepada Nabi Muhammad, itu suku-suku di Mekah selain Bani Hashim itu melakukan boikot, ya kan? Boikot itu apa? Memutus hubungan dengan Bani Hashim dari sisi ekonomi, dari sisi pernikahan, bahkan dari sisi pergaulan sosial itu di boikot, tidak diberikan akses. Nah, sehingga selama kurang lebih 3 tahun pada saat itu, ya, anggota Bani Hashim, baik yang muslim, baik yang nggak muslim, baik yang Islam atau yang tidak Islam, itu kan mereka kemudian tidak bisa berinteraksi dengan suku-suku lain, sehingga ekonomi mereka hancur selama hampir 3 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya agar Abu Thalib itu mengeluarkan kata-kata izin. Pokoknya Nabi Muhammad itu sudah dicabut status perlindungannya. Intinya itu kan sebenarnya. Tapi Abu Thalib tidak mau memberikan statement itu, yang artinya Nabi Muhammad tetap dilindungi oleh Abu Thalib sebagai ketua klan atau ketua Fahad Bani Hashim. Nah, itu makna dari perlindungan Abu Thalib ya teman-teman sekalian. Jadi bukan perlindungan fisik, tapi perlindungan hukum, gitu ya. Nah, boikot itu pada saat itu kalau kita membaca sejarah, dibaca ulang nanti ya sejarah itu ya. Itu kaitannya juga dengan itu, dengan sistem hukum pada saat itu. Jadi intinya boikot itu untuk menekan Abu Thalib supaya mengeluarkan semacam pencabutan suaka kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad meninggal, nanti kan kemudian yang melindungi sudah nggak ada, yang melindungi Nabi Muhammad secara hukum tidak ada. Makanya orang-orang dari luar Bani Hashim lebih bebas dalam memperlakukan Nabi Muhammad. Termasuk dalam peristiwa Hajar Aswad, teman-teman sekalian. Hajar Aswad itu kan satu peristiwa di mana
batu hitam yang ada di Ka'bah ini eh, akan dikembalikan pada tempatnya ketika direnovasi. Nah, pada saat itu kepala-kepala suku, kepala-kepala klan atau kepala-kepala fahad yang ada di Mekah itu berebut untuk apa? Untuk meletakkan Hajar Aswad. Karena apa? Ini simbol. Simbol. Mungkin kita tidak paham kalau tidak paham makna simbolisasi ini. Wong cuma meletakkan Hajar Aswad kok diperebutkan gitu ya, ibarat kata ya. Tapi ini simbol bahwa kepala suku yang diberikan hak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya itu dianggap yang paling mulia di antara suku-suku yang lain. Jadi seperti itu simbol. Yang ketiga, usaha pembunuhan Nabi Muhammad. Lah ini yang paling penting nih. Ini sering dibahas di dalam buku-buku sejarah Islam tapi tidak dipahamkan substansinya, tidak dijelaskan substansinya. Ini kaitannya juga dengan apa? Dengan sistem hukum dan sistem kekerabatan pada waktu itu. Jadi pembunuhan Nabi Muhammad itu timingnya adalah setelah Abu Thalib meninggal. Setelah Abu Thalib meninggal. Kenapa setelah Abu Thalib meninggal? Karena kepala suku atau kepala klan, kepala fahad tadi itu yang melindungi Nabi Muhammad secara hukum sudah nggak ada. Berarti Nabi Muhammad Nur secara hukum itu sudah tidak dilindungi lagi. Nah, maka orang-orang Quraisy bebas memperlakukan Nabi Muhammad pada saat itu. Tapi mereka juga masih jaga-jaga. Karena secara hukum dan adat istiadat, kalau menyakiti satu anggota keluarga dari bani tertentu, itu urusannya bukan dengan yang disakiti, tapi dengan seluruh anggota dari bani itu. Nah, Nabi Muhammad itu akan dibunuh, ya diputuskan untuk dibunuh itu keputusan resmi karena dirapatkan di Darun Nadwah, ya di parlemen kota Mekah pada saat itu diputuskan di sana. Dan dalam keputusan itu dikatakan bahwa yang membunuh Nabi Muhammad itu tidak boleh satu orang, harus dari banyak orang yang mewakili setiap suku. Makanya pada saat Nabi Muhammad itu dibunuh mau hijrah malam-malam itu ya, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib itu kan di sana ada perwakilan dari Bani Makhzum yaitu Abu Jahal, ada perwakilan dari Bani Naufal yaitu Zubair bin Mut'am dan Taimah bin Adi, ada juga Haris bin Amir, kemudian ada perwakilan dari Bani Abdusyam yaitu Syaibah dan Utbah itu ya yang mewakili Bani Syam. Kemudian ada perwakilan dari Bani Abduddar yaitu Nadhr bin Haris ya kan, dan seterusnya ya, ada juga dari Bani Uzza dan lain-lain. Itu yang diambil pada saat itu adalah perwakilan dari suku-suku yang ada di kota Mekah atau perwakilan dari keturunan Baten dari kota Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti Bani Hashim itu menuntut secara hukum, maka Bani Hashim harus berhadapan dengan seluruh Bani yang ada di kota Mekah. Nah, ini kaitannya dengan itu, dengan sistem hukum dan kekerabatan yang berlaku pada saat itu. Nah, kemudian apa kaitannya, relevansinya, latar belakang hukum dan kekerabatan ini pada sejarah pendidikan Islam? Sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Di mana kaitannya? Nah, ada beberapa keterkaitan ya. Ada beberapa relevansi, tetapi yang paling krusial adalah pada sentralitas pendidikan keluarga. Yang mana sistem kekerabatan yang berlaku di kota Mekah itu dan di Jazirah Arab pada umumnya itu mendudukkan keluarga sebagai bagian yang sangat krusial. Jantungnya pendidikan tuh ya di keluarga itu. Dan ini nanti bertahan ketika Islam itu lahir di kota Mekah, itu bertahan. Jadi vitalitas pendidikan keluarga ini menjadi penting gitu ya. Kenapa? Pada zaman Nabi Muhammad itu pertama-tama membawa Islam di kota Mekah itu tadi mana slide-nya ya, ntar ini dulu. Nah, ketika Nabi Muhammad itu pertama kali membawa Islam di kota Mekah itu
Ada beberapa metode ya Nabi Muhammad mengajar itu, ada dengan halaqah, ada dengan yang lain sebagainya, tapi yang langsung dididik oleh Nabi itu adalah orang-orang dewasa, bukan anak-anak. Anak-anak itu urusannya di rumah ya, diserahkan kepada orang tua di dalam institusi pendidikan keluarga. Maka nanti di dalam Islam, dalam sejarah pendidikan Islam itu institusi yang pertama kali berkembang itu justru bukan institusi formal, bukan institusi yang bersifat publik, tapi institusi yang sifatnya informal, yaitu pendidikan keluarga. Nanti pada bagian ini akan kita kembangkan lebih jauh di dalam diskusi yang terpisah. Nah, itu tadi ya. Ini sampai di sini dulu perjumpaan kita, teman-teman sekalian. Kita akan melanjutkan lagi diskusi kita pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.